Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya dan mudah-mudahan juga dengan ridhonya kita bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah, untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima salat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan pertama kita niatkan i'tikaf, kemudian silaturrahim. Inilah yang insya Allah akan menjadi sebab dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Dan kemudian yang paling penting adalah kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, yang kata Nabi, barang siapa yang pergi, yang keluar rumah untuk belajar ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka pada pagi hari ini insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kita, kajian ilmu kita dari kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1314 Hijriah pada usia 94 tahun. Ia merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat alal Isti'dadi Liyaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah pada usia 79 tahun. Orang-orang dulu panjang-panjang umurnya ya, 84, 79. Di sini sudah ada yang 80. Jarang ya. 70 ada ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, tentu dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita akan membahas satu maqalah dari bab As-Subai, serba 7. Maka di sini ada 7 hal yang akan kita jelaskan. Yang ini merupakan adalah perkataan dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita bacakan apa kata beliau. Setelah itu kita terjemahkan dan kita jelaskan sesuai dengan syarah atau penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi wa man akthara min syai'in urifa bihi wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu
wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Demikian perkataan Umar bin Khattab. Kita jelaskan ya, kita artikan. Qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Umar radhiyallahu an, maksudnya Umar bin Khattab. Kalau kita baca hadis lalu menemukan Umar, biasanya Umar bin Khattab. Kalau Ibnu Umar artinya Abdullah bin Umar, yang merupakan putra dari Umar bin Khattab. Jadi apa yang beliau katakan ini adalah langsung bersumber dari ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat dan termasuk sahabat yang paling dekat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita membaca perkataan-perkataan sahabat 11-12 kata orang sekarang seperti membaca hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mengatakan atau menyebutkan 7 hal. Yang pertama, kata beliau, man kathura dahkuhu qallat haibatuhu. Man kathura dahkuhu, siapa yang kebanyakan tertawa. Di sini banyak artinya kebanyakan, berlebihan tertawa. Qallat haibatuhu, maka akan berkurang, akan menurun wibawanya, menurun harga dirinya. Ketika harga-harga barang naik, sembako naik, telur naik, malah harga dirinya turun. Disebabkan oleh karena berlebihan di dalam tertawa. Apalagi ketawa padahal di tengah-tengah musibah. Seperti saat ini saudara-saudara kita ya dibantai, ya ribuan nyawa perempuan, orang tua, anak kecil menegang nyawa. Tetapi sebagian kita masih sempat tertawa terbahak-bahak, tidak peduli. Ya. Saudara kita di Palestina, di Gaza, kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua digerakkan kepedulian kita, karena kata Nabi, man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang tidak peduli kepada persoalan urusan orang-orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan dari mereka. Itu yang pertama ya, kata Umar, man kathura dhahkuhu, barang siapa yang berlebihan ketawanya, dan termasuk di sini hura-huranya, maka qallat haibatuhu, berkurang, menurun harga dirinya, wibawanya. Lalu kata Imam Nawawi, fala yahabuhun nasu, orang lain tidak segan, tidak takut kepadanya, wala yu'azzimunahu, tidak mengagungkannya. Ada orang yang terlalu sering ya bercanda, ketawa, itu kan, apalagi menertawakan orang lain, nah itu pasti menjadi orang yang tidak dimuliakan. Ya, harga dirinya, kata Umar, semakin berkurang dan jatuh. An Abi Dzar al-Ghifari, dari sahabat Nabi Abu Dzar al-Ghifari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wa kathratad dhahik." Kata Nabi untuk memperkuat perkataan Umar ini. Jadi karena Umar menimba ilmu dari Nabi, maka kata Nabi, "Iyyaka wa kathratad dhahik." Jauhilah banyak ketawa. Artinya jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa innahu yumitul qalba. Karena berlebihan ketawa itu dapat mematikan hati. Masya Allah. Dapat mematikan hati. Wa yudhibu binuril wajhi, dan menghilangkan cahaya wajah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memperkuat poin yang pertama tadi. Nah, oleh karena itu bukan dilarang ketawa, tidak dilarang kita bercanda. Bahkan Nabi pun sering bercanda, sering ketawa, tersenyum, dan kebanyakan ketawanya Nabi adalah senyuman. Bahkan Nabi sudah mengatakan kepada kita ya bahwa senyum ketika kita bertemu dengan saudara kita itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, bernilai sedekah. Jadi banyak tersenyum saja. Bukan berarti kalau orang yang sering tersenyum berarti nggak punya duit. Sehingga kalau kota amal lewat, kota sedekah lewat, ya senyum aja. Kenapa senyum? Karena kata Nabi, senyummu adalah sedekah. Bukan begitu. Ini sedekah dalam makna yang lain. Dan orang yang sering tersenyum itu malah sehat ketimbang orang yang cemburutan. Ya. Banyak senyum saja. Yang penting jangan senyum sendiri. Ya, ketemu orang senyum, orang bicara banyak mendengarkan, banyak menyimak, fokus. Itu biasanya orang seperti itu lebih sehat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dilarang ketawa, tidak dilarang tersenyum, tidak dilarang bercanda. Bahkan Nabi sering bercanda, tapi canda yang sehat. Tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung, tidak body shaming. Tidak seperti candaan-candaan kita sekarang. Candaan-candaan sebagian orang sekarang itu ya biasanya dusta atau mengarang-arang cerita, atau juga mungkin menyinggung perasaan orang lain, atau physically menyinggung fisik seseorang. Itu nggak boleh. Ya canda-canda aja yang sehat. Salah satu candanya Nabi misalnya yang sehat nih contohnya. Jadi suatu ketika Nabi duduk di satu majelis, kira-kira seperti kita inilah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Lalu yang tentu kalau ada majelis ada biasanya makanan dan minuman. Itu sunnah Nabi itu. Nah, kita sudah ada minuman nih, tinggal makanannya belum. Ya, jadi baru separuh sunnah ini. Ya. Ini untuk mengingatkan panitia ya. Jadi tegakkan sunnah. Kalau ada majelis ada makanan dan minum, walaupun korma saja. Ya, tidak apa-apa korma. Di samping korma ada nasi uduk. Yang penting korma kan? Ya, nasi uduknya teh manis itu menemani saja. Lalu masing-masing makan korma. Umar bin Khattab yang kita kenal dengan sosok yang garang, yang galak gitu ya, ternyata juga humoris. Lalu diam-diam
setiap makan kurma, maka biji kurmanya ditaruh di depan Nabi. Ya, taruh di depan Nabi. Sehingga seakan-akan Nabi itu yang banyak makan kurma. Lalu setelah itu kata Umar, siapa di antara kita yang paling banyak makan kurma? Nah, lihat tuh, Rasulullah bijinya paling banyak. Lalu Nabi tahu sebetulnya itu. Lalu dibalikkan kata Nabi, sebetulnya yang paling banyak makan kurma, yang paling rakus itu adalah kamu, karena bijinya pun kamu makan gitu. Lalu suasana jadi cair, ketawa, dan itu sehat. Ya, tidak ada yang. Nah, kemudian juga kalau kita bercanda, ya harus tahu situasi dan kondisi. Kalau kita sudah lebih dekat, sudah mengenal dengan seseorang, kita bisa bercanda lepas. Jangan bercanda, apalagi candaan yang keterlaluan dengan orang-orang yang kita belum kenal. Itu bisa tersinggung, belum tentu dia terima gitu. Jadi ada likulli maqalin maqam, likulli maqamin maqal. Setiap perkataan ada momentumnya, dan setiap momentum ada perkataannya. Itu yang pertama ya jemaah sekalian. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, poin yang kedua, wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Wa man istakhaffa bin nasi, barang siapa yang sering merendahkan orang lain, sering menghina orang lain, maka ustukhiffa bihi, maka dia pun pasti direndahkan, diremehkan orang lain. Jadi perbuatan buruk itu akan mantul kepada pelakunya sendiri. Sebetulnya kita tidak usah buru-buru ingin membalas. Ya, sebagaimana kadang-kadang kita ya, kalau di orang ada berbuat buruk sama kita, kita pengen balas. Ya, sebetulnya perbuatan buruknya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, cepat atau lambat. Maka kata Umar, barang siapa yang sering merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ya, mengecilkan orang lain, maka dia pun akan diremehkan, direndahkan dan dikecilkan oleh orang lain. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini dikutip Nawawi untuk menguatkan poin yang kedua ya. Apa kata Nabi? Al-mizahu istirrajum minasyaitan. Bercanda yang keterlaluan adalah uluran dari syaitan. Istidraj. Jadi bercanda seperti candanya sebagian orang sekarang, ya, fisik yang diserang, body shaming kata orang itu kan, atau merendahkan, canda tapi ada berkonotasi pada negatif ya. Kata Nabi, bercanda yang berlebihan adalah istidrajun minasyaitan. Ini adalah tali uluran daripada syaitan. Waqtida'um minal hawa, dan tipu daya dari hawa nafsu. Artinya apa? Jangan kita lakukan. Maka bercandalah yang ringan-ringan, ya, yang kira-kira tidak mencederai hati orang lain. Ya. Bagaimana ukurannya? Ukur sama diri kita sendiri. Kita suka nggak diperlakukan seperti itu? Biasanya kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, orang pun tidak suka diperlakukan demikian. Jadi bahaya juga ya. Ini mungkin sebagai bahan evaluasi pada canda-canda kita. Canda bagus, tapi canda yang berlebihan tidak bagus. Ternyata adalah tali uluran dari syaitan. Yang kedua adalah tipu daya dari permainan hawa nafsu. Wa qala Umar ibni Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, ini cucunya Umar bin Khattab, yang dikenal kemudian oleh sebagian ulama sebagai Al-Khalifatul Khamis, yang dikenalkan Khalifah 4 ya. Seandainya ada Khalifah yang kelima, dialah yang masuk Khalifah yang kelima. Karena begitu mirip karakter kepemimpinannya dengan para Khulafaur Rasyidin. Beliau menjadi presiden pada usia 27 tahun, jadi Khalifah. Ya. 27 tahun. Kemudian beliau menjadi khalifah cuma 2 tahun.
Tapi jangan heran orang-orang dulu 27 tahun udah matang. Ya. Zaid menjadi jenderal itu pada usia 17 tahun. Kita 17 tahun anak-anak baru ngapain? Main burung. Burung dara ya. Jadi orang-orang dulu cepat matang karena cepat balik, cepat dewasanya. Sebagian orang sekarang 40 baru taubat, 50 baru taubat, baru sadar. Jadi 60 masih belum matang. Itu jadi Umar bin Aziz ini adalah Al-Khalifatul Khamis. Ya. Ya Masya Allah, inilah yang banyak dijadikan rujukan ya sebagai diantara pemimpin yang ideal. Beliau tidak pernah memakai fasilitas negara. Beliaulah ini ya, kalau ya anaknya masuk di kamarnya atau istrinya masuk di kamarnya, maka lampu dia matikan. Di kamar kantornya, kamar kerjanya, maka lampu dimatikan. Jadi gelap. Lalu kata istri sama anaknya, kenapa dimatikan? Yang kita bicarakan ini adalah urusan keluarga. Sedangkan lampu ini dibayar oleh negara. Maka tidak boleh lampu ini kita pakai untuk kepentingan keluarga kita. Masya Allah. Kira-kira ada nggak pemimpin seperti sekarang? Ya, ada kali ya. Kali. Insya Allah. Mudah-mudahan masih banyak. Cuma tidak kelihatan kan karena tawadu ikhlas ya. Insya Allah. Apa kata Umar bin Aziz? Ittaqul mizah. Takutlah kepada bercanda yang berlebihan. Jauhilah maksudnya. Jadi jangan bercanda yang berlebihan. Fa innahu, karena sesungguhnya bercanda yang berlebihan, hamqatun, adalah kebodohan. Tuwarrithu daginatan, yang bisa mewariskan kebencian. Jadi kebodohan. Jadi kalau ada orang bercanda, ada canda yang mencerminkan kecerdasan, ada juga canda yang mencerminkan kebodohan. Kalau canda-canda yang akan memunculkan kebencian orang, kemarahan orang, itu canda yang lahir dari hawa nafsu dan tentu kebodohan. Maka kata beliau jangan lakukan itu. Maka orang-orang cerdas itu biasanya banyak jok-jok yang bisa menjadi canda yang sehat. Sebaliknya, kalau ada orang bercanda, kita ketemu orang nih bercanda, tapi candanya itu nyakitin, orang bodoh itu. Tapi ada orang bercanda menyenangkan. Ada orang kalau kita ketemu itu, kamu kok makin hitam? Itu tidak sehat itu. Itu body shaming itu. Kamu kok tambah gendut? Tapi orang yang candanya sehat, bapak makin sehat, makin awet muda, itu bagus. Walaupun itu bohong. Ya. Tapi itu yang memotivasi orang. Ya. Sama kalau kita menjenguk orang sakit, jangan jujur, sakit apa? Ini ada jantung kata dokter nih. Wah, hati-hati Pak ya. Ya kenapa? Teman saya, kenapa teman? Udah meninggal. Ini yang membuat orang sakit down. Ya. Tapi kalau kita jenguk orang sakit, dimotivasi. Apa kabar? Mudah-mudahan cepat sembuh. Makanya kan doa itu kan harapan kan, doa kan. Insya Allah bapak sehat, ibu sehat. Kita semua doakan. Biar nanti diingatkan kebiasaannya. Nanti kita olahraga lagi, nanti kita pengajian lagi. Itu membangkitkan optimisme sehat. Ya. Itu seperti itu pula dengan bercanda. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, hal itu harus kita hindari. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab, wa man aktsara min syai'in 'urifa bihi. Poin yang ketiga. Wa man aktsara min syai'in, barang siapa yang sering melakukan sesuatu, urifa bihi, maka dia akan terkenal dengan sesuatu itu. Ay istuhira bainan nasi bidzalika syai', maka dia akan terkenal di kalangan manusia. Ada orang sering banyak melakukan sesuatu, maka dia akan terkenal.
Nah, kita ada gelaran-gelaran itu kalau misalnya ada orang yang suka nongkrong di dekat pintu gerbang, biasanya kalau namanya Udin disebutkan dengan Udin Portal. Iya kan? Karena dia suka nongkrong di situ. Atau Udin warung kopi gitu kan, karena suka nongkrong di warung kopi. Jadi kalau ada orang yang suka melakukan sesuatu, maka akan terkenal dengan sesuatu itu. Dia akan terkenal di kalangan orang-orang. Kama qala Aliun karramallahu wajhahu, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, apa kata beliau? Wa qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu, nilai harga seseorang itu adalah tergantung pada apa yang dia bisa lakukan dengan baik. Jadi kalau ada seseorang bisa melakukan perbuatan dengan baik, itulah harga diri seseorang, nilainya. Ya, kalau apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan dengan baik, maka itulah harga diri kita. Nilai seseorang itu adalah perbuatan baiknya dalam semua disiplin pekerjaan kita, ilmu kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, poin yang keempat kata Umar bin Khattab, wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Man kathura kalamuhu, barang siapa yang banyak atau berlebihan bicaranya, yang berbicara berlebihan kebanyakan, maka kathura saqatuhu, maka akan banyak pula kesalahannya. Ya. Jadi kalau makin banyak kita ngomong, makin banyak potensi salah kita, apalagi omongan yang tidak dibarengi dengan ilmu. Makanya perhatikan misalnya dalam orang yang banyak ngobrol, sekarang obrolan kita kalau di media sosial itu kan di WA, biasanya di grup-grup WA ya. Itu yang paling banyak komen, itu yang paling banyak salahnya itu. Apalagi sudah beritanya hoax, nah, maka komen-komennya itu pasti hoax. Maka kalau kita mau posting sesuatu, pastikan itu berita benar, bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap orang komen atau orang menyebarkan, kita mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus-menerus mengalir. Jadi kalau ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Mungkin pelakunya sudah taubat, tapi dosa kita masih mengalir karena kita masih menyebarkan berita-berita bohong. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi, yaitu mereka yang paling banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting baginya. Membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya. Itulah orang yang paling besar dosanya di akhirat kelak. Maka petunjuk Islam, petunjuk Nabi jelas, falyakul khairan au liyasmut. Orang beriman cuma dua pilihannya, ngomong yang baik atau kalau tidak ada bahan, diam. Sebab masalahnya kalau kita ngomong tapi tidak ada manfaatnya, dosa. Larinya pasti ke ghibah, fitnah, adu domba, penyebaran berita hoax, dan seterusnya. Maka itu dosa. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, kalau juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'adzibun nas, yu'adzabul lisani bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Kata Nabi, akan disiksa lisan kita akan disiksa bi'adzabin, dengan satu siksaan, la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih, yang tidak disiksakan kepada bagian tubuh kita yang lainnya. Tidak diberikan kepada mata, kepada telinga, kepada yang lainnya. Siksaan ini hanya diberikan pada lidah. Fayaqulu, ini di hari kiamat ya. Fayaqulu, lalu lisan berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah,
lima adzabtani bi'adzabil la tu'adzibu bihi syai'an minal jawarih. Kenapakah engkau ya Allah menyiksa aku dengan sesuatu siksaan yang tidak engkau berikan kepada anggota-anggota tubuh manusia yang lain? Kenapa saya doa yang disiksa seberat ini ya Allah? Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, dijawab oleh Allah, kharajat minka kalimatun, karena telah keluar darimu satu kalimat, satu kata dari lisan, balagat masyariqal ardi wa magharibaha, satu kata, satu kalimat bisa sampai mencapai di ujung timur dan barat dunia. Pernyataan orang di Amerika bisa sampai di Indonesia, ucapan kita di Indonesia bisa menyebar ke seluruh dunia. Itulah canggihnya lisan itu. Karena kata Allah, karena telah keluar dari lisanmu perkataan yang bisa sampai mencapai ujung timur dan barat dunia. Fasufi habihad damu, gara-gara ucapanmu itu, perkataanmu itu, tertumpahlah darah manusia. Al-haram, ya, yang tentu tidak dibenarkan. Wa ukhidha bihal malul haram, gara-gara ucapan itu diambillah harta orang secara tidak halal, dirampas harta orang. Wantuhika bihal farjul haram, juga dinista, dihinakan kehormatan manusia gara-gara kalimat, gara-gara ucapan. Ada nyawa melayang, ada harta yang hilang, ada kehormatan yang dinistakan. Fa izzati, demi kemuliaanku kata Allah, Allah bersumpah, la u'adzibannaka bi'adzabil la u'adzibu bihi syai'an minal jawari, sungguh benar-benar aku akan menyiksamu dengan satu siksaan yang tidak aku berikan kepada anggota tubuh manusia yang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Ini pesan kuat untuk kita lebih hati-hati menjaga lisan, perkataan. Ya, kadang-kadang orang berpikir, apa kan perkataan kita memang dihitung? Iya, dihitung banget. Ya, dihitung. Ucapan-ucapan kita ini bisa mendatangkan pahala, tapi juga bisa mendatangkan dosa. Bahkan bisa, ya, bisa satu pernyataan bisa menggemparkan dunia. Semoga Allah jaga kita dari segala perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keberapa jemaah? Yang kelima ya. Ya terserah katanya mau kelima ke enam. Keenam ya, kelima. Yang kelima kata Umar, wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Wa man kathura saqatuhu, barang siapa yang banyak salahnya, qalla haya'uhu, maka akan semakin berkurang rasa malunya. Jadi orang kalau banyak kesalahan, banyak dosa, maka rasa malunya semakin berkurang. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama-ulama ahli hikmah, man kasahul haya thawbuhu, barang siapa yang baju yang menutupi dirinya adalah malu, lam yaron nasu aibahu, maka manusia tidak akan pernah melihat aibnya. Wa qala ba'dul bulagha, berkata sebagian orang-orang balagha, ulama balagha, hayatul wajhi, hidupnya wajah, bihayaihi, dengan rasa malu, kama anna hayatal gharsi bimaihi, sebagaimana hidupnya tumbuh-tumbuhan adalah dengan disirami air. Kita nanam tumbuhan nih, pohon atau bunga, nggak disiram-siram, kira-kira apa? Mati, ya mati. Begitu juga dengan harga diri kita, sangat ditentukan oleh rasa malu. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan syadidul haya. Nabi itu orang yang sangat pemalu. Sebagai salah satu contohnya, suatu ketika itu Ka'bah rusak, lalu Nabi ikut membantu memperbaiki bagian Ka'bah yang terkena kerusakan itu. Lalu naiklah Nabi di atas Ka'bah itu. Begitu di atas Ka'bah bertiup angin, lalu gamisnya tersingkap, maka kelihatanlah bagian betisnya. Gara-gara itu Nabi buru-buru turun,
malu karena kelihatan betisnya. Hanya gara-gara betisnya. Nabi malu kelihatan betisnya. Ya. Orang sekarang kelihatan di atas betisnya tidak ada rasa malu. Nabi sekedar betisnya malu. Sebagian orang sekarang, Masya Allah, sengaja diperlihatkan bukan hanya betis, sampai di atas betis. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian jemaah sekalian yang keenam, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla haya'uhu, barang siapa yang sedikit rasa malunya, qalla wara'uhu, maka juga semakin berkurang sensitivitasnya menjauhi hal-hal yang haram. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melabrak syubhat, apalagi yang haram. Wa huwa ijtinabu syubhat. Yang dimaksud dengan wara itu adalah kemampuan menjauhi hal-hal yang syubhat. Syubhat itu apa artinya jemaah sekalian? Yang remang-remang, yang meragukan. Kita ragu nih, ini halal apa haram? Ini namanya syubhat. Ya. Dan kalau syubhat itu lebih dekat kepada haram daripada halal. Makanya kalau ada sesuatu yang kita ragu, mendingan ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Jadi kalau makanan, minuman, kalau kita ragu halal apa haram, maka mendingan kita tinggalkan. Tapi kalau kita sudah wudhu nih, kalau kita sudah wudhu misalnya, kemudian ragu-ragu, berangkat dari rumah ke masjid, di jalan ragu-ragu, sampai di masjid ragu-ragu, tadi di jalan batal nggak ya? Maka tidak batal, maka aslinya berwudhu. Ya, jadi keraguan-raguan dalam wudhu batal atau tidak, maka tidak batal. Keraguan-raguan dalam status makanan minuman haram atau tidak, mendingan ditinggalkan. Karena asyubuha aqrabu ilal haram. Statusnya yang syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Lagian juga banyak yang tidak syubhat. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, kata Umar bin Khattab, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, barang siapa orang yang sedikit ya meninggalkan halal yang syubhat atau yang haram, mata qalbuhu, maka hatinya mati. Kalau ada orang sudah tidak peduli dengan halal haram, ya, bahkan menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, maka mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Nah, apa dampak atau apa bentuk kalau seseorang yang hatinya sudah mati? Kata Imam Nawawi, falam yaqbal al-mawa'idh, dia tidak pernah menerima mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima nasihat. Jadi maka kata Nabi, nasihat yang paling besar dalam hidup kita adalah kematian. Maka mungkin dia menghadiri kematian, tapi sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya gitu. Hadir kepada orang mati, ikut menguburkan orang mati, tapi tidak mempan menjadi peringatan baginya, maka ini termasuk orang yang sudah mati hatinya. Fa inna ab'adan nasi, kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, qalbun qasi, adalah orang yang hatinya keras, bahkan hatinya mati. Karena yang berkomunikasi kita dalam ibadah, akhlak adalah hati kita. Nah, kalau hati sudah mati, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Fisik kita, ya, ini hanyalah tempat di mana hati kita bersemayam. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Kalau hati sudah mati, maka tidak ada lagi makna daripada kehidupan kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 7 hal yang diingatkan oleh Umar bin Khattab ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Yang bagusnya insyaallah kita amalkan, yang tidak bagus kita tinggalkan, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam beramal dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian,
Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhal.